Saya sangka Ustaz Fadil udah mau ngajak pulang. Rupanya dia mau ngasih kertas pertanyaan. Jadi saya mulai ceramah jam 9 kurang 15. Sekarang pas jam 10 saya sudah ceramah 75 menit. Apa namanya? Kultum, kuliah 75 menit. Pak Ustadz, apabila saya tinggal puasa di bulan Ramadan, ya tinggal puasa Ramadan kemarin, saya ingin mengqadha di bulan Syawal. Bagus. Apakah boleh kalau saya niat puasa qadha sekalian puasa sunat bulan Syawal? Digabung niatnya. Niatnya satu aja. Niatnya niat puasa qadha saja. Saya besok niat puasa qadha mengganti yang kemarin lillahi ta'ala. Maka siapa yang puasa 6 hari qadha di bulan Syawal otomatis sudah dapat puasa sunat Syawal. Begitu kata Imam Zakaria Al-Ansari yang dikutip oleh Imam Atiyah Saqar, disebutkan dalam kitab Fatawa Al-Azhar, fatwa Al-Azhar dalam mazhab Imam Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, ibu yang kemarin tinggal puasanya 7 hari karena haid, maaf, digantinya di bulan Syawal, niatnya qadha. Saya niat puasa qadha besok, digantinya qadha 6 hari, otomatis sudah dapat pahala puasa sunat Syawal. Begitu kata Imam Zakaria Al-Ansari, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Saya bilang ibu karena ibu yang tinggal kemarin 7 hari, rupanya bapak hilang 17 hari. Anak-anak lajang, kalian pikir kalian melompat dari planet Mars langsung ke bumi? Kalian pernah transit di perut mereka 9 bulan 10 hari. Semua laki-laki ini pernah transit di waiting room itu 9 bulan 10 hari. Tolong angkat tangan yang keluar dari tabung gas 9 kilo. Mana ada? Maka jangan pernah kau lawan mereka. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kau kencing di celana, di kainnya. Berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kau menangis dari isya kau start sampai subuh. Saya boneka aja nangis risau saya. Ini orang menangis. Coba tanya, pulang dari sini ditanya emak kalian, mak aku dulu nangis nggak? Usah tanya, almarhumah emak saya tanya, mak aku dulu waktu kecil nangis. Oh, berapa lama? 7 bulan kau gas. Dari isya sampai subuh tak berhenti. Begini kami gendong. Patut suara saya kuat ceramah, mak. Rupanya pemanasannya 7 bulan. Banyak dosa saya sama almarhumah mak. Banyak, maka tiap malam saya bacakan Yasin. Tiap ingat, asal ingat bacakan Al-Fatihah. Asal ingat Allah maghfirlah warhamha wa'afiha wa'afanha. Ketika kalian berada di perut mereka, mereka tak puasa 30 hari. Ketika tahun pertama kalian menyusu, mereka tak puasa lagi 30 hari. Menyusu 2 tahun, tahun kedua kalian tak puasa lagi mereka 30 hari. Untuk satu anak saja puasa mereka tinggal 90 hari. Tahun ketiga mereka mau puasa, adik kalian pula lahir. Hari ini kalian ketawa, tapi hutang puasa ibu qadha saja bu. Di bulan Syawal ibu qadha 6 hari. Di bulan Sya'ban nanti, ini Rajab, ibu qadha Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari. Setahun ibu istiqomah, maka ibu sudah mengqadha untuk satu anak 90 hari. Man mata, siapa yang mati? Janganlah sebut mati Pak Ustaz. Siapa yang meninggal? Janganlah sebut meninggal Pak Ustaz. Siapa yang wafat? Janganlah sebut wafat Pak Ustaz. Siapa yang covid? Wa alaihi siyamun, meninggal punya hutang puasa. Shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Meninggal mereka punya hutang puasa, kalian anak-anaknya wajib menggantikan puasanya. Maka bersyukur ibu punya anak-anak yang sudah
ngaji. Ustadz, salam dari pemuda Cotbati. Mu'alaf berhak mendapatkan zakat. Apakah ada baginya batasan mendapatkan zakat? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Berapa kali dia dapat zakat mu'alaf itu? Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal mu'amilina 'alaiha, amil, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, wa fir riqab, budak hamba saya, wal gharimin, orang dililit utang, wa fi sabilillah, perang, wa ibnis sabil, orang yang musafir putus belanjanya, ibnu sabil namanya, mu'allaf, dapat zakat, ada dalam Quran. Tapi praktek mu'allaf dulu beda sama mu'allaf sekarang. Mu'allaf dulu kepala suku. Kepala suku kalau dia dikasih zakat, maka anak-anak buahnya satu suku masuk Islam, kasih kepala sukunya, maka siapa kepala sukunya? Abu Sufyan. Berapa Nabi kasih dia zakat? 100 ekor onta untuk Abu Sufyan. Abu Sufyan, kau mu'alaf, sini, ini 100 ekor onta untuk 100 ekor onta kali 35 juta, 3,5 miliar. Nih, oleh sebab itu untuk sekarang ini mu'alaf tidak perlu dikasih, karena banyak penyalahgunaan sertifikat mu'alaf. Kalau sudah mau dekat Ramadan, di print banyak-banyak ngaku mu'alaf. Tapi yang mu'alaf masuk Islam itu tetap dikasih zakat, bukan dari asnaf mu'alaf, dari asnaf fakir atau miskin. Karena mu'alaf zaman Nabi dulu adalah kepala suku yang diharapkan kalau dia dikasih 100 ekor onta, maka sampai ke bawah-bawah masyarakatnya akan masuk Islam. Mu'alaf sekarang dia masuk Islam, istrinya pun tak bisa diajaknya. Dia anggota istri, ikatan suami takut bini. Dia tetap kita kasih, tapi bukan dari asnaf mu'alaf, dari asnaf fakir atau miskin. Bagaimana hukumnya memilih pemimpin yang menurut kita orang tersebut tidak amanah, zalim? Tidak ada orang yang sempurna, brother. Tidak ada. Kalau kau mau cari pemimpin sempurna macam Nabi Muhammad, tak akan ketemu. Ustaz Somad, ya, calonnya tinggal 3. 3 tinggal calon. 1 setan, 1 jin ibrit, 1 iblis. Mana yang kita pilih? Pilih yang mudaratnya paling ringan. Kira-kira di antara 3 hantu ini mana yang agak-agak ringan sih? Nah, yang paling ringan setan. Karena jin ibrit ini 1 level di atas setan, dia master. Nah, kalau yang iblis ini PhD, Doctor of Philosophy of Iblis. Maka pilih yang mudaratnya paling ringan. Jangan golput, karena kalau kau golput, nanti ketika dihitung suara tiba-tiba menang jin ibrit, gara-gara tak ada yang memilih setan. Setan tidak terpilih gara-gara engkau tidak milih setan. Oleh sebab itu maka pilihlah yang paling ringan mudaratnya di antara 3 orang ini. Andai tinggal di provinsi yang muslim minoritas, calonnya dua-duanya non muslim, mana yang dipilih? Pilih yang non muslim, yang kira-kira dia punya perhatian kepada Islam, yang tidak zalim. Sampai begitu, jangan sampai golput. Jangan sampai golput, saudaraku. Kalau sampai orang yang sudah ngaji, orang yang sudah sholat ini golput, sementara orang yang sakau tidak golput, akhirnya terpilihlah anggota dewan pecandu narkoba gara-gara yang milihnya orang sakau. Bayangkan kalau dia jadi kepala sidang paripurna, ini 20% untuk uang, karena dia tidak pernah memikirkan masjid, memikirkan umat. Oleh sebab itu berijtihad. Dengar baik-baik bagaimana track recordnya, tengok baik-baik siapa orangnya, renung baik-baik pendidikannya, basicnya, kiprahnya, akhlaknya. Tengok, nahnu nakumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita mengambil hukum dengan zahir, Allah yang melihat rahasia batin.
Bagaimana hukum menurut syariat pengertian biaya yang dibebankan terhadap penerima bantuan rumah du'afa dari pemerintah? Sepengetahuan kami, bantuan rumah untuk orang du'afa tidak ada pungutan apa-apa. Du'afa itu dia lemah. Orang lemah apanya mau dipungut lagi? Makannya pun cari pagi makan petang, dapat petang makan malam. Dia bukan cari kaya. Oleh sebab itu orang yang susah maka jangan kita susahkan lagi. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, Allah akan mempermudah urusan dia hari kiamat. Cuman prinsip orang sekarang kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Nanti orang-orang yang suka mempersulit ini, saya kasih tahu ya sama orang yang suka mempersulit, nanti kalian matinya sulit, dikubur sulit, sakratul maut 6 bulan, tak mati-mati, dipukul pakai daun kelor tak mati. Katanya kalau susah mati dipukul pakai daun kelor mati, bolak-balik dipukul tak mati. Jadi gimana nih Pak? Tutup pintu, kunci, biarkan saya berdua aja, kata dukunnya. Nah, habis itu batang kelor itu dipukulnya, kalau Pak baru mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami pada sakaratul maut. Ingat, kalau kau persulit urusan orang, Allah akan mempersulit engkau. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-audu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba maka al-abdu madama al-abdu fi auni akhihi, selama engkau mau menolong saudaramu. Yassiru, mudahkan urusan orang. La tu'assiru, jangan persulit. Basyiru, bahagiakan orang, senangkan hati orang. La tunaffiru, jangan buat orang takut. Ini banyak orang suka mempersulit orang lain, dipersulit. Hidup dia pun nanti sulit di akhirat, sulit di alam barzah, sulit sakaratul maut, sulit di jalan shiratal mustaqim, sulit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipermudah Allah dalam urusan akhirat insyaallah. Ustaz pernah mengatakan bahwa orang yang tak berguru itu gurunya setan. Jadi bagaimana tentang Al-Albani yang hanya menjaga pustaka tapi mengeluarkan fatwa? Apakah kita bisa mengambil fatwa Nasruddin Al-Albani itu Pak Ustaz? Buku saya tidak boleh masuk Brunei Darussalam. Buku 37 masalah populer tak boleh dicetak di Brunei, tak boleh masuk. Gara-gara saya mengutip Albani. Begitu ketatnya Sultan Hasan Al-Bolkiah. Padahal saya ngutip di situ bukan pendapat inti. Saya mengutip di situ sebagai komparasi perbandingan, tapi mereka ketat. Sultan Brunei ketat, aqidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Junaid Al-Baghdadi. Aceh pun juga termasuk yang ketat. Kenapa? Karena ulama ustadz yang ceramah ke Aceh mesti diseleksi oleh majelis ulama Aceh, harus ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi kita bangga di Aceh ada polisi syariah, ada wilayah hisbah, ada dinas syariah, ada dinas daya, ada abu-abi para tengku alim ulama. Mudah-mudahan Aceh tetap istiqomah menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Ini sebagai pelajaran penting ini. Betapa buku saya tak jadi dicetak, sedih Ustaz, sedih juga sedih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikuti para ulama yang bermazhab karena akan selamat dengan mazhab. Syekh Ali Jum'ah mazhab Syafi'i, ulama-ulama Al-Azhar Mesir bermazhab, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki bermazhab, mazhabnya Maliki. Lalu kemudian Habib Omar bin Hafiz Hadramaut Tama Tarim, mazhabnya Syafi'i. Dalam masalah akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsi wa dan yaqurran ilmun hayat sama basar kalam. Dalam bidang fikih Syafi'i, tapi tetap menghormati 3 mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Dalam bidang tasawufnya bukan falsafi tapi tasawufnya sunni yang diikut Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Junaid Al-Baghdadi. Nah ini mesti kita pegang. Dayah di Aceh berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita mengikut para ulama ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu kaji kita malam ini. Di akhir majlis mari kita berdoa kepada Allah ala hadhihi niyah
wa kulli niyatin sholihah. Khusus doa untuk anak kampung kita, untuk saudara kita Tengku Fadil Rahmi, mudah-mudahan disampaikan Allah niatnya agar bisa berdakwah melalui parlemen di Senayan tahun ini insyaallah, amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad wa bi awliyaikal muqarrabin. Kami mohon bertawassul kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan para wali-walimu. Antuyassir lana umurana, mudahkan urusan kami. Wa tuballigh maqasidana, sampaikan maksud niat tujuan kami. Bil khusus maqasid akhi fillah Tengku Fadil Rahmi, bil khusus lagi niat saudara kami Tengku Fadil Rahmi ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Berikan kami hidayah, berikan kami afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, berikan kami kecukupan sehingga kami tidak lagi mencari yang haram. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Biren negeri yang aman, damai, tentram, jauh dari segala malapetaka, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau hukum kami dengan naiknya wakil-wakil, pemimpin-pemimpin pengkhianat yang tak takut pada Engkau dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari segala hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan makamnya, kuburnya, jadikan salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Wala ma'aziban illa zawajtah. Yang lajang, yang gadis belum menikah, jumpakan dengan jodohnya, mudahkan urusan pernikahan mereka ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang sudah menikah belum punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma aizzal islam wal muslimin. Kuatkan Islam, tolong orang Islam ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, wansurna 'alal qaumil fasiqin, wansurna 'alal qaumil zalimin, wansurna 'alal qaumil munafiqin. Bantu kami melawan orang-orang munafik, orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang fasik ya Allah. Allahumma wahid sufufana, satukan saf barisan kami. Allahumma a'izzal Islam wahdulil kafarata wal musyrikin. Hancurkan musuh-musuhmu, musuh-musuh agamamu. Wadammir a'da'aka a'da'adin. Allahumma syattid syamlahum, hancurkan persatuan mereka. Wa farriq jam'ahum, jangan buat mereka bersatu untuk menghalangi kami. Waj'al kaidahum fi nuhurihim, buatlah tipu daya mereka hancur binasa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, kalau sudah datang yang hak maka yang batil akan hancur. Innal batila kana zahuqa, yang batil itu pasti akan binasa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, tunjukkan bahwa yang hak itu adalah benar, berikan kami kekuatan, keberanian untuk mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu salah dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu cicit keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini maafkan, ampunkan silap salahnya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah.
wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.